Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang informasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini, kembali lagi kami akan berbagi informasi penting bagi guru honorer P3K Guru 2021 dan tentunya P3K Guru tahun 2022. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa info ini adalah informasi yang sangat menggembirakan bagi peserta yang lolos dan tidak lolos formasi P3K Guru tahun 2021. Dan tentunya informasi ini adalah informasi yang valid dan informasi yang sangat resmi teman-teman ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Di sini informasinya ini datang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Ini bersifat segera teman-teman ya. Jadi informasi ini bersifat segera dan informasi ini diterbitkan 13 Desember 2021 dan ini terkait perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Guru dalam alokasi DAU tahun 2022 seperti itu ya. Jadi informasi ini tentunya atau surat edaran ini ditujukan kepada gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Jadi ini ditujukan kepada Pemda dan Pemkab seluruh Indonesia teman-teman ya, tanpa terkecuali. Dan ini berkaitan dengan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru dalam alokasi dana alokasi umum tahun anggaran 2022. Jadi ini sudah tahun 2022 teman-teman ya. Di sini nantinya akan ada kabar gembira juga bagi teman-teman guru honorer yang tidak lolos P3K tahun 2021. Apakah karena tidak mencapai passing grade atau memang lolos passing grade tapi tidak mendapat formasi. Nah, kita baca terlebih dahulu informasinya supaya kita tidak gagal paham. Sehubungan dengan rencana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru tahun 2022, di sini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022, telah ditetapkan alokasi dana alokasi umum DAU tahun anggaran 2022 yang dihitung berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi dasar yang dimaksud telah mempertimbangkan jumlah gaji pegawai aparatur sipil negara pada instansi daerah, rencana formasi ASND dan kebijakan tunjangan hari raya serta kebijakan gaji ke-13. Seperti itu ya. Nah, tentunya nantinya di sini untuk terkait tunjangan hari raya dan gaji ke-13 itu rekan-rekan ASN sekalian itu tetap akan mendapatkan kedua tunjangan insentif tersebut seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan ya, kabar gembira yang terletak di sini teman-teman ya, di poin kedua. Berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB nomor B1404 2021 tanggal 16 September 2021, hal pembaharuan data perkiraan formasi ASN untuk instansi pemerintah daerah tahun 2022. Jadi ini untuk tahun 2022. Jadi bagi rekan-rekan guru honorer yang tidak lulus di tahun 2021 itu tidak usah panik, tidak usah galau, karena peluang untuk menjadi ASN di tahun 2022 justru lebih besar daripada peluang di tahun ini. Nah, di sini ada alasannya teman-teman ya. Karena terkait rencana formasi ASND yang diperhitungkan itu terdiri dari 3 poin ini. Nah, ini ada 3 poinnya teman-teman ya. Yang pertama itu bahwasanya formasi P3K Guru tahun 2021 yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021 itu sebanyak 507.848. Nah, di sini ya jelas ya bahwasanya yang tahun 2021 kemarin itu yang dilaksanakan seleksinya itu sebanyak 507.848. Sedangkan untuk tahun 2022
perkiraan formasi P3K Guru tahun 2022 itu sebanyak 758.018 orang. Berarti ketimbang formasi yang sudah dilaksanakan di tahun 2021 untuk tahun 2022 itu jauh lebih besar, teman-teman. Itu sekitar kemungkinan besar itu sekitar di atas 500 ribuan. Perkiraan formasi P3K Guru itu sekitar yang diperkirakan di surat ini adalah 758.018 orang. Berarti jauh lebih besar ketimbang di tahun 2021, yaitu sekitar 507.848. Dan tentunya Pak Menteri Nadiem Makarim ini sudah beberapa kali mengatakan bahwasanya teman-teman yang tidak lolos di tahun 2021 itu akan ikut seleksi di tahun 2022. Kemudian Mas Menteri juga sudah pernah mengatakan bahwasanya rekan-rekan guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, maka akan dilaksanakan optimalisasi pada tahun setelah tahap yang ketiga. Dan misalkan harus ikut di tahap yang di tahun 2022, maka nantinya teman-teman yang lulus passing grade itu akan diprioritaskan untuk segera menempati formasi nantinya di tahun 2022. Dan di sini sudah dikatakan bahwasanya untuk perkiraan formasi itu ada sekitar 758.018 orang. Nah, di sini bagi teman-teman yang tidak lulus passing grade maupun teman-teman guru yang lolos passing grade tetapi tidak lolos formasi atau tidak mendapatkan formasi, itu tidak usah khawatir. Di tahun 2022 teman-teman akan berpeluang besar untuk menjadi ASN P3K, seperti itu ya. Oke. Kemudian khusus untuk perkiraan formasi P3K non guru tahun 2022 itu sebanyak 184.239 orang. Nah, di sini jelas teman-teman ya bahwasanya formasi P3K Guru tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada butir kedua huruf A itu merupakan formasi tahun 2021 yang seharusnya diangkat pada tahun 2021, di mana kebutuhan gajinya telah diperhitungkan dalam alokasi DAU sebagaimana disampaikan melalui surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S98PK 2021 tanggal 25 Juni 2021 terkait hal pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021. Seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya, berdasarkan kondisi tersebut, perhitungan kebutuhan gaji untuk formasi ASND dalam alokasi DAU tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut ya. Di sini terkait anggaran teman-teman juga tidak usah khawatir. Ini sudah dijelaskan ya bahwasanya untuk anggaran kebutuhan untuk formasi ASND itu sudah ditetapkan dalam dana alokasi umum tahun 2022. Nah, di sini jelas teman-teman diperhatikan ini di poin A, B, C dan D ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya sesuai penjelasan pasal 211 ayat 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun 2022 untuk formasi ASND adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian, seperti itu ya. Kemudian kebutuhan gaji pokok P3K Guru sebagaimana dimaksud pada butir kedua huruf A itu sebanyak 14 bulan termasuk gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13, dengan asumsi bahwa penggajian P3K Guru yang dimaksud pada tahun 2022 dimulai sejak bulan Januari 2022. Nah, jadi teman-teman guru honorer ini dipastikan akan mendapatkan ya juga tunjangan hari raya dan tentunya kebijakan gaji ke-13 ya. Tetapi dengan asumsi bahwa penggajian P3K Guru yang dimaksud pada tahun 2022 itu dimulai sejak bulan Januari 2022, seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang lolos di tahun 2021 dan menerima SK dianggaplah menerima SK di Januari 2022, maka asumsinya teman-teman guru yang mendapatkan gaji Januari 2022 berarti bisa mendapatkan juga gaji tunjangan hari raya dan tentunya kebijakan gaji ke-13. Luar biasa sekali ya kesejahteraan untuk rekan-rekan guru P3K. Nah, seperti itu.
Kemudian untuk poin C, kebijakan gaji pokok P3K guru sebagaimana dimaksud pada butir B, butir 2 huruf B dan kebutuhan gaji pokok P3K non guru sebagaimana dimaksud pada butir C huruf C sebanyak 3 bulan gaji dengan asumsi bahwa penggajian P3K dimaksud pada tahun 2022 itu dimulai sejak bulan Oktober 2022. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang poin D, jumlah dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun 2021 dan tidak terserap sebagaimana dimaksud pada butir ketiga pengurang dalam perhitungan kebutuhan penggajian P3K. Apabila jumlah dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU 2021 tersebut lebih besar, maka total kebutuhan gaji P3K tahun 2022 seluruhnya bersumber dari dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi apa namanya ya? Di sini sangat jelas sekali bahwasanya kesejahteraan teman-teman guru honorer yang lolos P3K maupun tidak lolos guru P3K itu sudah diperhitungkan pemerintah. Bahkan formasi di tahun 2022 itu perkiraannya itu jauh lebih besar daripada di tahun 2021. Seperti itu ya. Oke. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.